Shalom, puji Tuhan di hari yang luar biasa ini kita bisa berkumpul, bisa beribadah. Di mana Yesus mati bagi kita. Dan mulai tadi sore saya mendengar di dalam roh saya. Tuhan katakan bahwa mintalah supaya engkau tahu aku adalah Bapa yang baik. Mintalah apa yang menurut engkau mustahil aku akan kerjakan. Mintalah maka ketika engkau menerima imanmu akan dibangkitkan untuk berani meminta hal-hal yang lebih besar kepadaku. Sebab aku akan memperkenalkan diriku kepadamu sebagai Bapa yang baik. Bapa yang selalu menjawab apa yang kau minta. Mari kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-18 mulai sampai ayat 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Kita berhenti sampai di sini dulu. Jadi fokus kita adalah mengikuti teladan Kristus, ya, mengikuti teladan Kristus di ayat yang ke-21 ini. Nah, ayat 18 itu adalah perintah yang menurut kebanyakan dari kita mungkin akan berkata sukar untuk dilakukan. Mustahil, ya. Lihat di sini, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya. Bayangkan ini kita bekerja kepada seseorang, kalau tuan kita, bos kita itu baik, dengan mudah mungkin kita tunduk, ya, dengan mudah kita bisa tunduk. Itu pun seringkali kita melihat orang tidak tunduk kepada bos tuan yang baik, seringkali, ya, seringkali. Dan di sini ada perintah yang lebih tidak masuk akal menurut kita manusia biasa ini. Bahkan kepada tuan yang bengis dikatakan. Tunduk kepada tuan yang bengis. Itu kan kita mulai berpikir ini kalau bukan karena kita yang gila, ya. Berarti kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Yang bekerja sampai membuat kita, tanda kutip, gila. Kepada Tuhan yang bengis loh. Mungkin ada orang berkata begini, ya bengis pokoknya royal tidak apa-apa. Sekali dimarah dikasih persenan 100.000. Dimarahi lagi ya. Tetapi kalau bengis dan pelit, bagaimana? Ya, apakah tidak segera, ya, tidak segera kita itu mencari bos yang lain? Lebih daripada itu, tidak puas kalau tanpa menjelek-jelekkan bos yang kita tinggalkan. Itu bisa diterima oleh orang di luar Kristen. Tetapi bagi orang Kristen, Alkitab mengajarkan, engkau harus belajar tunduk. Kata tunduk ini berarti diem lo juga.
Jangan tetap bekerja taat tapi sambil ngomel, sambil menjelek-jelekkan. Bukan seperti itu. Ya. Mustahil Pak Yusa. Nanti teladannya adalah Yesus. Yesus dibawa ke pengadilan tanpa dia bersalah. Yesus difitnah tanpa terbukti fitnahan itu benar. Dia langsung disiksa, dia disalib, dihukum mati. Dan Yesus diam. Dia tidak membantah. Sehingga bahkan kalau tidak salah Pilatus atau Herodes Pilatus yang mengatakan, kenapa kau tidak membela diri? Dan Yesus hanya diam. Bisakah kita seperti itu? Ketika kita mempunyai Tuhan yang bengis, Tuhan yang pelit. Saya tambahkanlah supaya lebih jelas ya. Sudah bengis, pelit lagi. Ya. Bisakah kita tunduk terhadap Tuhan yang seperti itu? Kalau tidak bisa atau tidak mau, minta kasih karunia lebih lagi kepada Tuhan. Ya, supaya kita bisa mentaati firman ini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, ini ada kunci lagi bahwa kalau kita sadar, maka semua yang kita alami, penderitaan yang seharusnya tidak kita terima, tidak kita alami ini atau tidak kita terima, kalau kita sadar bahwa ini adalah kehendak Allah, maka itu akan mendatangkan kemajuan kerohanian bagi kita. Ya. Seringkali kan kita itu kalau sudah mengalami penderitaan langsung kita bertanya, Tuhan kenapa? Aku sudah ini, kenapa kok mengalami ini? Aku sudah melakukan ini, kenapa masih mengalami ini? Ya. Padahal kalau memang kita tidak berbuat salah dan kita masih menderita, dikatakan itu kasih karunia. Jangan sampai kita menderita karena berbuat dosa. Jangan sampai kita menderita karena kita berbuat salah. Di sini jelas dikatakan adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Memang seharusnya dia tanggung penderitaan itu. Tetapi dia tetap menderita. Nah, disinilah kita itu harus sadar dikatakan akan kehendak Allah. Sadar akan kehendak Allah. Bahwa ketika kita menderita, respon yang benar adalah mengikuti teladan Yesus. Ya. Baru kalau kita sadar, itu akan merupakan kasih karunia bagi kita. Tapi kalau kita tidak sadar itu adalah kehendak Tuhan kita menderita, kita pasti ngomel. Betapa pentingnya mengerti, mempelajari kehendak Allah, kehendak Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Ya. Musa mengenal jalan-jalan Tuhan dan dia tidak ngomel. Bangsa Israel tidak mengenal jalan Tuhan, mereka hanya mengalami perbuatan Tuhan dan mereka begitu gampangnya mengomel. Seandainya mengerti, ketika mereka mengalami kekurangan air, kalau mereka mengerti bahwa itu karena Tuhan akan melakukan mujizat, mengeluarkan air dari batu karang, mereka tidak akan ngomel. Tetapi karena mereka tidak ngerti, kenapa aku mengalami ini? Sudah taat keluar dari Mesir, jalan di padang gurun, masih kelaparan, masih kehausan, tidak ada air. Mereka ngomel kalau berhenti di sana. Tetapi kalau mereka mengerti jalan Tuhan, sekarang kekurangan, tidak ada jalan yang akan mencukupi, berarti Tuhan akan buat mujizat. Nah, ketika kita mengerti jalan-jalan Tuhan ini, baru kita bisa tenang menghadapi semuanya. Banyak orang yang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan.
Baru kekurangan uang sebentar sudah takut. Ya. Baru 2 hari, 3 hari uang habis. Ya. Padahal zaman sekarang kalau dikatakan habis itu pasti tidak habis sama sekali. Apakah di tabungan masih ada 150.000, ya kan? Tetap ada. Seringkali kita itu inginnya main aman, pokoknya 100 juta harus ada terus. Yang sudah terbiasa 500 juta, kalau kurang sedikit sudah bingung. Padahal kalau 500 juta kurang sedikit, itu jauh masih matinya. Mati kelaparan maksud saya, masih jauh. Tapi lihat, orang yang tidak mengenal jalan-jalan Tuhan, pikirannya langsung, wah ini sudah 400 juta, bulan depan ini sisa 100 juta bagaimana? Loh, kok dipikirnya seperti itu? Jalan Tuhan kan selalu naik. Hanya orang yang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan saja yang akan begitu mudahnya gopoh, takut, ngomel, menggerutu. Dan itu semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Di sini dikatakan karena sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Seandainya kita direndahkan, tangan Tuhan merendahkan, kita tahu sadar bagaimana jalan-jalan Tuhan, pasti kita akan tenang. Oh, manusia merendahkan, Tuhan pasti karena Tuhan mau meninggikan aku. Nah, ini loh jalan-jalan Tuhan. Kita harus sadar akan kehendak Allah. Kita harus mengenal jalan-jalan Tuhan. Apa yang akan dilakukan Tuhan? Apa yang akan dilakukan Tuhan? Saya ada tanggungan dan saya berkata kepada anak saya, tunggu ya bulan ini istirahat dulu, nanti bulan depan baru bayar lagi. Anda tahu ketika saya berkata seperti itu, Tuhan kirim uang 10 juta. Kemudian berapa hari lagi Tuhan kirim lagi dari orang yang lain 10 juta. Loh, berarti Tuhan ini tidak ingin saya menunda pembayaran walaupun itu tidak salah. Ya. Lihat di sini bahwa jalan-jalan Tuhan ketika kita mengerti, Anda akan tenang kok. Tidak akan takut. Ya. Banyak orang ketika sakit sedikit, pikirannya sudah kira-kira siapa aja yang datang waktu pemakaman nanti. Loh, baru sedikit. Baru perutnya ada enak, yang dipikir mati. Masih jauh. Anda masih tunggu jebol dulu kan lambungnya. Untuk jebol masih lama. Iya kalau jebol. Kalau enggak. Oleh karena itu saya katakan tadi, ketika engkau berdoa, engkau harus bisa melihat apa yang terjadi di alam roh. Kalau Yesus sudah katakan, sudah selesai anakku, aku sudah menyembuhkan. Ketika engkau bisa melihat, engkau sudah disembuhkan di alam roh, dan engkau mengatakan, amin, aku terima. Maka apa yang ada di alam roh itu berjalan ke alam nyata. Dan itu akan kau terima, engkau akan sembuh di alam nyata. Seringkali kita tidak mengerti cara kerjanya iman. Seringkali kita tidak mengerti bagaimana Allah akan bekerja. Dan ini yang membuat kita menggerutu. Dan ketika kita menggerutu, kita berbuat dosa. Dan bertambah dosa nanti karena kita akan menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan pada akhirnya. Mengerti jalan-jalan Tuhan membuat kita bisa melalui semuanya dengan baik, sekalipun itu penderitaan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tidak ada yang patut dipuji, wajar. Berbuat dosa, berbuat salah, berbuat jahat, mendapat pukulan, mendapat hukuman. Itu tidak usah dibahas, semua orang ngerti kok. Ya. Dari anak kecil aja tahu kan.
Kalau bersalah di rumah, rotan. Atau minimal dipendelii, dimarahi. Ya. Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Itu merupakan kasih karunia dari Allah. Sudah nyumbang untuk pembangunan, untuk apa, tidak dihargai. Kira-kira kalau tidak dihargai. Anda akan setia terus melakukan lagi kalau ada lagi. Anda nyumbang lagi, tidak dihargai. Atau, ini orang tidak tahu berbelas kasihan, ini pendetanya tidak tahu berbelas kasihan. Sudahlah, keluar aja. Banyak orang yang akan bilang terima kasih. Banyak orang akan mengatakan, kamu dibutuhkan di tempat ini. Itukah yang akan kita lakukan? Banyak orang tidak perlu kasih karunia bisa lakukan itu. Walaupun di gereja saya mau katakan, Anda tidak butuh kasih karunia untuk pergi ketika orang tidak menghargai. Tetapi ketika engkau melakukan hal yang baik, engkau tidak dihargai. Bahkan mungkin engkau difitnah, mungkin engkau dijelek-jelekkan. Ketika engkau sadar ini adalah kasih karunia Tuhan, engkau akan bertahan. Dan ketika engkau bertahan, imanmu akan dinaikkan lagi. Dan hal yang lebih besar yang tidak pernah kau alami, akan kau alami. Banyak orang yang berhenti. Banyak orang yang tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Sehingga bukannya bertumbuh dalam kerohaniannya, mereka berhenti atau mundur. Mereka memulai di tempat lain dengan sikap hati yang salah, maka engkau tetap akan kacau di tempat yang salah. Hati-hati di sini. Ayat 21. Nah, kita akan menginjak kepada hal yang sangat penting di sini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ini loh. Untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk mengikuti teladan Yesus, teladan Kristus. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Kita merayakan ibadah Jumat Agung. Di mana Yesus mati bagi kita. Apakah Yesus layak, pantas untuk mati? Tidak. Dia menerima yang tidak selayaknya dia terima. Seharusnya kita yang mati di atas kayu salib itu. Sehingga ketika engkau melihat Yesus di atas kayu salib dalam manusia rohmu, seharusnya lah engkau melihat dirimu di dalam tubuh Yesus itu. Oh, sebenarnya engkau yang disalibkan di sana. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus telah menderita untuk kamu. Apakah Tuhan kecewa pada kita? Dia menderita karena kita? Enggak. Lalu kenapa kita begitu mudahnya kecewa kepada orang lain? Mengapa kita begitu mudahnya kecewa kepada gereja? Mengapa kita begitu mudahnya kecewa kepada Tuhan? Kristus saja tidak kecewa pada kita. Padahal dia menderita karena kita. Dia tidak kecewa. Dia mengasihi kita. Engkau disambut semua oleh Tuhan. Sehingga bahkan Yesus berkata, mari semua lu di sini. Semua yang letih lesu dan berbeban berat datang padaku. Semua. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa semua. Ini loh. Yang disuruh datang oleh Yesus, semua dosanya ditanggung.
Sekalipun respon kita tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan mungkin. Toh dia tidak kecewa. Dia bersuka cita bersama orang-orang yang mau menerima panggilannya. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ingat, kita dipanggil untuk apa? Untuk mengikuti teladan Kristus, mengikuti jejak-jejak Kristus. Mengikuti jejaknya. Seperti apa? Nih di sini dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jelas, seharusnya Yesus tidak dihukum. Seharusnya Yesus tidak dicambuk. Seharusnya Yesus tidak disalib. Tetapi dia menerima itu semua. Padahal jelas dikatakan ia tidak berbuat dosa. Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahannya. 3 kali dia berkata, aku tidak menemukan kesalahan padanya. Baru ketika Yesus menanggung beban kita, dia ditangkap. Bukan karena dia yang berdosa. Baru dia dicambuk. Ketika dia sudah menanggung dosa kita, baru dia dicambuk. Dan dikatakan menurut penelitian bahwa bekas cambukannya itu menggambarkan segala macam penyakit, jumlahnya dihitung. Hanya saya untuk menghafal itu saya kurang senang untuk menghafal seperti itu. Tetapi ketika saya membaca itu bahwa dikatakan jumlah bilur-bilur Yesus itu ketika disamakan dengan jumlah penyakit di dunia itu sama. Sehingga jangan remehkan oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Karena memang sebenarnya lah seluruh penyakitmu apapun itu sudah ditanggung oleh Yesus. Apapun itu sudah ditanggung oleh Yesus. Anda harus menjadi orang yang kuat untuk bisa menanggung. Yesus orang yang kuat. Anda bisa bayangkan dia sudah dicambuk sedemikian rupa. Dia masih harus berjalan memikul salibnya. Itu kalau bukan orang yang kuat. Itu kalau bukan tubuhnya, saya mau katakan tubuhnya kuat. Tubuhnya sehat. Tidak akan bisa. Setelah dicambuk sedemikian rupa masih memikul salib berjalan. Secara alaminya. Saya mau tekankan juga, semua jemaat harus menjaga tubuhmu. Secara jasmani engkau harus berolahraga, engkau harus makan makanan yang bergizi. Jangan ditabung terus uangnya, makanannya hanya nasi dan bau-bauan ceker ayam. Ya, jangan. Karena nanti ketika Anda sakit, Anda akan segera menghadap Tuhan. Engkau akan menyesal. Kenapa dulu kok tidak makan yang enak, sekarang ingin makan enak, kerungan tak nyaman. Ya kan? Sebelum kerungan tak nyaman, silahkan makan yang enak. Jadi harap datang minggu di perjamuan kasih. Karena macamnya banyak. Nah, mari kita lanjutkan sekarang. Lihat di sini, ia tidak berbuat dosa, ia tipu tidak ada di dalam mulutnya, seharusnya dia tidak dihukum. Seharusnya dia tidak dicambuk. Seharusnya dia tidak mati di atas kayu salib. Seharusnya bahkan. Kalau mengikuti banyak kepercayaan, maka kuburan Yesus akan disembah. Itu kalau bawa, kalau menurut kepercayaan yang ada. Orang suci, dia kan orang suci. Jelas dikatakan tidak berbuat dosa, tidak tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Ini orang suci.
Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Anda boleh baca ketika Yesus sudah ditangkap, berapa banyak orang yang mencaci maki, berapa banyak orang yang memfitnah, menghina dia, tetapi dia tidak membalas. Pak Yusa, kalau tidak balas nanti dikira penakut. Ya. Oh tidak, kalau tidak membalas, nanti Tuhan yang akan bekerja. Enaknya itu begini, kalau kita membalas, maka kita akan bertengkar dengan orang itu, ya, dan jarak di antara kita akan semakin jauh. Bagaimana mau mempertobatkan orang itu kalau jaraknya semakin jauh. Tapi kalau kita diem, kita bawa dalam doa, orang itu nanti akan mengalami sengsara. Karena dia bertemu dengan keadilan Tuhan. Nanti di sini ada. Bertemu dengan keadilan Tuhan. Nah, ketika dia bertemu dengan keadilan Tuhan, orang ini kemungkinan besar akan datang kepada kita, minta maaf atau minta didoakan. Kan akhirnya hubungan kita menjadi baik. Jadi jangan gampang membalas caci maki. Nanti dikira penakut Pak Yusa. Tidak apa-apa, kan hanya dikira kan. Ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Bisakah kita diam ketika kita diomongkan di mana-mana? Ya. Bisakah kita diam? Saya mengikuti perkembangan jemaat GPPS. Sekarang ini luar biasa. Kalau dulu ya istilahnya kentutnya siapa kita tahu. Iya kan? Jadi gosip sedikit sudah nyampe. Yusa tahu berita ini. Loh, saya enak-enak di rumah aja masih ada yang ngabari. Tapi sekarang kan jauh berbeda kan. Mau Anda melakukan apa sepertinya jemaat tidak tahu semua. Oh enak juga. Ya kan? Loh, itu kemajuan loh. Daripada kita terus jadi wartawan, kan lebih baik menjadi orang yang baca hasil. Anda mungkin menganggap itu hal yang biasa. Bagi saya itu kemajuan. Dulu begitu cepat kelihatannya, saya pembawa berita pertama ini. Anda dibutuhkan menjadi pemberita utama tentang Yesus bangkit. Bukan kejar Tuhan saudara-saudara kita. Kalau seperti itu diam. Sudah. Sehingga nanti kalau sudah tahu, untung bukan dari saya taunya. Iya kan? Dari orang lain, biarlah orang lain yang nanggung dosanya. Diam. Yesus ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ya, ia tidak mengancam. Artinya begini, ketika Yesus ditempeleng, nanti saya balas kamu. Tidak seperti itu. Ya. Bahkan Yesus katakan, memangnya aku tidak bisa manggil satu batalion malaikat. Tapi Yesus tidak mau. Ya. Itu yang Yesus buat untuk menjadi contoh bagi kita. Dia mampu untuk membalas, mampu. Kita aja tidak mampu membalas gregetan. Iya kan? Ini yang mampu membalas tenang-tenang aja. Dan tidak membalas lagi. Ya. Ikuti teladan Yesus. Sukar Pak. Sukar dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita sadar akan kasih karunia Tuhan ini, mudah kok melakukannya. Ya. Kalau memang gregetan, Anda lanjutkan ke sini. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, kepada Allah Bapa
yang menghakimi dengan adil. Nah, kalau Anda masih gregetan, enggak usah balas. Cepat-cepat masuk kamar doa. Tuhan, kau tahu kan Tuhan, Engkau suruh aku ampuni walaupun enggak bisa Tuhan. Pokoknya aku ampuni walaupun masih mangkal, aku ampuni Tuhan. Tapi ingat Tuhan, kan? Engkau adil. Tak mungkin orang itu engkau biarkan. Kan gitu kan? Kan enggak masalah kan doa ke Tuhan kan? Kok orang ngomong ke Tuhan kok? Yang penting orang lain, kita enggak mau balas orang kan? Kita hanya doa kok. Ya. Jangan remehkan doa. Ya. Anda mungkin mengatakan bukan pendoa. Karena di Inggris sudah keluar undang-undang. Orang Kristen tidak boleh berdoa. Doa di dalam pikiran aja, tidak boleh loh. Herannya, hebatnya orang Kristen itu ditanya, kamu itu berdoa di pikiranmu? Jawab iya. Tidak mau bohong. Ya. Tidak mau berbohong. Dan itu bisa kena hukuman 2 tahun. Di Inggris sudah keluar undang-undangnya, Anda tidak boleh mendoakan orang di dalam nama Yesus. Bahkan Anda berdiri kurang dari 200 meter. Misalnya di tempat aborsi, Anda diem gitu, Anda akan didatangi polisi. Ada apa kamu di sini? Kamu berdoa. Kalau Anda mengatakan iya, Anda dibawa. Loh, ini Inggris yang diawali dengan kekristenan bisa seperti itu. Di Cina sebelum komunis, pada waktu komunis mulai masuk, Watchman Nee oleh anak buahnya dikatakan, hei cepat lari ke Amerika. Watchman Nee katakan, tidak. Aku Tuhan tetapkan untuk ada di tempat ini. Kamu saja yang lari ke Amerika, bawa ajaran-ajaran yang sudah kamu terima dari aku. Beritakan itu. Tetapi siapa menyangka Cina akan menjadi negara komunis. Sidang jemaat saya ingatkan kembali. Kedepannya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di Indonesia. Sudahkah engkau berdoa untuk Indonesia? Atau kita hanya masih sibuk berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Tidak salah. Tetapi saya mau tekankan, engkau harus berdoa untuk Indonesia. Sekarang di Inggris terjadi demo besar-besaran, saya terus ikuti itu. Karena ini merupakan salah satu tanda-tanda zaman kan. Ada seseorang yang dalam satu pertemuan, awalnya dia diizinkan berbicara. Dan dia berbicara tentang undang-undangnya, kemudian izinkan saya berdoa. Awalnya diizinkan. Tetapi ketika dia menyebut nama Yesus, seluruh ruangan itu langsung berontak. Begitu dahsyatnya kuasa nama Yesus. Anda berdoa tanpa Yesus, nama Yesus, aman Anda. Oleh karena itu banyak motivator-motivator yang mengajar di gereja atau di tempat lain. Aman walaupun Alkitab yang dibawa. Kenapa? Mereka tidak menyebut nama Yesus. Padahal yang ditakuti oleh setan adalah nama Yesus. Hanya nama Yesus. Setan tidak takut pada nama Muhammad. Setan tidak takut pada nama Krishna. Setan tidak takut sama Buddha. Setan hanya takut kepada nama Yesus. Dan setan membenci Yesus karena satu-satunya yang menginjak kepala ular itu adalah Yesus. Itu saja. Kalau Anda ikuti, itu mengerikan memang. Nama Yesus dilarang. Nama Yesus dilarang. Paskah dihilangkan di Inggris. Ya. Inggris di beberapa sekolah tidak boleh ada perayaan Paskah. Ramadan dibikin meriah. Ada apa dengan Inggris? Ada apa dengan alam roh sekarang? Lebih daripada Inggris saya mau katakan. Ada apa dengan alam roh? Apakah karena waktunya sudah sangat dekat?
Setan begitu gencarnya. Bagaimana dengan Indonesia, jemaat Tuhan? Apakah kita bersemangat juga untuk kejar-kejaran, cari jiwa? Atau kita masih ngejar cari uang? Padahal itu juga akan menuju kesudahan. Sedang jemaat, mari pikirkan. Ini waktu-waktu yang tidak aman. Saya katakan tidak aman. Ya. Ayat 24. Ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Anda bisa bayangkan, Anda bisa melihat dalam alam rohmu, dalam pikiranmu, bahwa di dalam tubuh Yesus ada dosa-dosa kita. Bahwa sebenarnya yang disalib itu bukan hanya Yesus, tetapi kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib. Di dalam tubuh Yesus ada kita yang berdosa dan disalibkan. Kita disalibkan supaya kita yang telah mati terhadap dosa, mati di atas kayu salib, berbicara kita sudah mati terhadap dosa. Tidak cukup hanya di sana, sekarang seharusnya kita hidup untuk kebenaran, dikatakan. Seringkali kan kita hanya berhenti mati terhadap dosa di atas kayu salib. Kita seringkali orang Kristen hanya puas di sana. Tidak dilanjutkan di sini, sekarang hidup untuk kebenaran. Kalau kitab Roma pasal 6 di sana berkata, kuasa dosa itu sudah mati. Kamu seharus memakai anggota-anggota tubuhmu untuk melakukan kebenaran. Intinya di sana, Roma pasal 6. Hidup untuk kebenaran. Bahkan gereja kebanyakan pun sekarang berkompromi untuk ini. Yang dikejar bukan kebenaran, yang dikejar bukan kekudusan. Tetapi berkat uang. Maksudnya uang. Kan itu aja. Sedih. Karena banyak yang fokus ketika saya pelayanan di luar. Selalu yang diminta satu, supaya berkat bertambah. Dua, rumah tangga tidak kacau. Anak-anak tidak terlibat narkoba. Jual tanah kok tidak laku-laku. Macam-macam. Ada lagi, anak saya mau masuk kuliah Pak. Coba doakan, siapa tahu Tuhan tunjukkan. Kira-kira harus masuk jurusan apa ya. Lu kan jadi dukun saya. Saya bilang, anak ibu suka apa? Prestasinya di mana? Ya masuk di sana, saya bilang. Tidak perlu doa minta Tuhan jurusannya apa. Itu kan bikin minder bagi orang yang tidak suka nipu kan. Iya kan? Kalau suka bohong aja sudahlah doakan. Akan dipakai sebagai teknisi di Amerika di mana sudah. Lu bisa aja kok. Mereka itu hanya ingin mendengar, menyenangkan telinganya. Tidak peduli dibohongi mereka kok. Tetapi yang saya mau tekankan, seharusnya sekarang ini kan hal-hal yang rohani yang kita kejar. Karena bumi sedang menuju kesudahannya. Ada lagi yang lebih parah lagi. Gereja lebih parah ekstrimnya. Kalau hamba Tuhan itu divaksin, berarti pengikut antikris. Tidak boleh khotbah di tempatnya. Hebat. Anda lihat keanehan-keanehan di banyak gereja sekarang.
Karena mereka tidak fokus pada Tuhan. Saya mau katakan begini, tanda binatang tidak akan kita terima. Atau itu belum keluar walaupun sudah dipersiapkan. Itu hanya akan diterima oleh orang yang berjalan dan mengikuti antikris. Bukan antikris huruf kecil yang sudah banyak muncul, tetapi antikris yang berkuasa penuh. Baru ketika antikris berkuasa penuh, tanda binatang itu akan diberikan kepada orang yang mau mengikut dia. Otomatis itu sudah ada perjanjian. Mereka akan meninggalkan iman kepada Yesus dan mereka ikut. Baru dicap dan bebas untuk melakukan jual beli. Tetapi saya mau tekankan, saya percaya sebelum itu terjadi, gereja yang benar sudah mengalami pengangkatan. Oh, banyak gereja yang aneh-aneh karena divaksin. Oh, udah boleh. Kamu pengikut antikris. Bukan, hebat kan? Ya. Aneh-aneh. Herannya yang seperti ini, ya. Waktu vaksin bisa ke luar negeri. Waktu ya vaksin lagi heboh-hebohnya, dia bilang enggak divaksin, tapi kok bisa ke luar negeri? Berarti bohong. Di satu sisi begitu ekstrim, di sisi lain untuk luar negeri bohong. Ya, mengerikan sekali. Jadi beribadahlah di tempat yang benar, di hamba Tuhan yang Anda kenal memang benar. Ya, jangan katakan kembali pada saya semua gereja sama. Tidak. Anda harus menanggalkan itu, Anda diberi karunia membedakan roh. Anda harus pertajam karunia membedakan roh karena itu sangat penting di akhir zaman. Kembali pada pembahasan kita. Hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Banyak orang yang membahas juga ini, Pak Yusa, ini kan bukan untuk kesembuhan kan secara jasmani, ini untuk keselamatan. Keselamatan jiwa. Tidak hanya itu, ini bahasa aslinya diambil dari selamat memang, yang artinya kalau diartikan, kata itu selamat secara jiwa, sembuh secara tubuh karena sakit, merdeka karena mengalami ikatan roh-roh jahat. Pokoknya ini untuk semua. Dan kalau sudah beratus-ratus tahun iman terhadap bilur-bilur yang menyembuhkan sudah terbukti, kenapa kita mau ubah dan percaya itu bukan untuk kesembuhan? Dan hamba Tuhan yang mengatakan bukan untuk kesembuhan, memang tidak percaya kesembuhan ilahi. Jadi kembali hati-hati mendengarkan firman Tuhan sekarang. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Ketika kau mempercayai ini, ketika kau melihat dan menerima itu terjadi di alam rohani. Hanya ketika kau percaya, mata rohanimu melihat itu terjadi, maka itu akan kau alami secara jasmani. Allah menginginkan kita sembuh semua. Sehingga di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 17 dikatakan, penyakit kitalah yang ditanggung. Dan rasa sakit atau kesengsaraan, terjemahannya. Sebenarnya itu rasa sakit kitalah yang dipikulnya. Matius 8 ayat 17. Oleh bilur-bilurnya engkau telah disembuhkan. Kuasa salib menjamin kita untuk menerima kesembuhan secara tubuh. Ada orang-orang yang terlalu pintar. Pengerja sudah masuk sekolah Alkitab, ya keluar STH, ketika mendampingi gembala seniornya mendoakan jemaat yang sakit di desa, namanya di desa, pendetanya terlalu semangat. Oleh bulir-bulir Yesus, engkau sudah disembuhkan.
yang namanya sudah pinter ya, pengerja kan, STH. Pak Pendeta, bukan bulir-bulirnya Pak Pendeta, bilur-bilur. Tapi kamu ngerti kan? Ngerti Pak Pendeta. Setan pasti ngerti juga. Jadi orang ini pasti sembuh dan memang sembuh loh. Dia oleh bulir-bulirnya sembuh, apalagi pakai bilur-bilurnya dia bilang. Ya kan? Oh, namanya pendeta kan pintar ngomong kan, walaupun pendidikannya tidak tinggi. Wah, sudah terbiasa kok ngelatih. Bulir-bulirnya aja menyembuhkan, apalagi bilur-bilurnya. Ya. Tetapi mari kembali ke sini bahwa ingat bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Ketika engkau melihat di alam roh dengan mata iman, penyakit apapun, mau diabetes, mau jantung, mau apapun, ketika engkau melihat itu, secara jasmani engkau akan sembuh. Ingat seperti yang saya saksikan tentang pengalaman seorang ibu muda yang didoakan gondoknya oleh Smith Wigglesworth. Dan setelah selesai didoakan, dia langsung bersaksi, saya sudah sembuh. Padahal gondoknya masih ada. Setiap ibadah, setiap minggu dia bersaksi, puji Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan gondok saya. Orang-orang yang melihat dan mendengar, gila ibu ini. Ya. Tetapi jalan 1 tahun dia terus melakukan seperti itu, orang katakan gila. Pada saat Smith Wigglesworth datang kedua kalinya di gereja tersebut, perempuan ini dengan gondoknya. Dia maju ke depan dan bersaksi, tahun lalu didoakan oleh hambanya, gondok saya sudah hilang, saya sudah disembuhkan. Anda tahu ketika orang ini bersaksi seperti ini, pada waktu itu juga gondoknya lenyap di hadapan jemaat. Bahwa apa yang dilihat di alam roh itu memang sudah terjadi, hanya untuk sampai ke alam jasmani butuh waktu. Bisa pendek, bisa panjang. Daniel ketika berdoa di pasal 9, langsung Tuhan jawab. Di pasal 10 Daniel berdoa kembali, butuh waktu 3 minggu. Bukan karena Tuhan tidak menjawab, tetapi karena ketika jawaban Tuhan datang, itu dicegat sama Pangeran Persia. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah ketika kita berdoa, Tuhan langsung jawab. Oleh karena itu ketika jawaban doa itu tidak kita atau belum kita terima, jangan langsung mengatakan ini bukan kehendak Tuhan. Bukan. Anda harus berperang dengan kuasa-kuasa gelap, penguasa-penguasa angkasa itu yang mencegat jawaban doa itu. Engkau harus berperang, maka jawaban doa itu akan sampai ke dalam tangan. Itu sebenarnya yang terjadi. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Dahulu sebelum Yesus disalibkan, sebelum kita menerima keselamatan, sebelum percaya Yesus, kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kembali kepada gembala. Ketika berbicara gembala, maka domba tidak pernah khawatir dengan apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum. Gembala akan memimpinnya. Domba tidak perlu takut dengan ancaman, karena gembala yang akan berperang. Berbicara tentang pemelihara jiwamu, pemelihara. Berarti ada peningkatan. Ketika kita memelihara anak kita, kalau tidak tambah tinggi, ya kan bingung. Ada peningkatan. Melihara anjing, melihara apa, kalau tidak semakin besar, kan bingung. Melihara tanaman bunga, kalau tidak berbunga, kan bingung. Namanya memelihara berarti akan ada peningkatan.
Tuhan adalah gembala yang menjamin apa yang akan kita makan, minum, jalan yang benar, ya. Perlindungan, Tuhan jamin dia adalah gembala dan dia juga adalah pemelihara jiwa kita. Jiwa kita yang terus diperbarui sampai memiliki pikiran Kristus. Terus diperbarui. Jadi betapa luar biasanya ingat kuasa salib. Tuhan ingin kita meneladani akan teladan Yesus. Tidak masalah kita menderita, jangan menggerutu. Percayalah bahwa Tuhan sedang melakukan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Dia sedang mempersiapkan kita untuk menerima ke depannya hal yang sangat luar biasa, berkat demi berkat. Dengan kuasa salib, ingat bahwa kuasa dosa di tubuh kita sudah dihancurkan dan kita harus hidup untuk kebenaran. Lebih daripada itu, Tuhan sebagai gembala agung dan pemelihara jiwa kita, dia menjamin hidup kita baik-baik saja dan akan terus meningkat. Tuhan memberkati. Mari